Ya. Ya Ustaz Ali Hidayat, uridu an as'ala 'anil hukm. Mal hukmu syurbul khamr? Ismuhu Johnny Walker. Qabla salati subhi. Lianna indi ashabul ladzina yashrabuna al-khamra qabla salati subhi. Ustaz, saya mau nanya tentang satu hukum. Apa hukumnya minum khamar? Minum bir mungkin ya. Mereknya Johnny Walker. Sebelum sholat subuh. Karena saya punya teman, beberapa teman yang mereka minum khamar itu sebelum sholat subuh. Mau sebelum sholat, mau setelah sholat, hukumnya haram. Sebelum subuh itu sholat 2 rakaat, bukan minum khamar. Baik ya. Kalau kedinginan, cari minuman yang menghangatkan, yang tidak Alhamdulillah di Indonesia ada bandrek, tuh kan? Ada sujai, ya, sujai tahu? Susu jahe instan, tuh ya. Catat tuh. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara bicara dengan suami yang emosional, sering bentak-bentak di setiap pembicaraan? Sering main tangan sama anak, sering bentak anak istri. Banyak amat, Bu. Anak istri gak nyaman di rumah, suami lebih senang dengan teman-temannya. Mohon solusi dan doa. Gini, kalau sudah tidak bisa bicara dengan lisan, ya, bicara dengan hati. Sebelum bicara, berdoa dulu. Nah, di mana ditemukannya? Yo, Quran surah 16, ayat berapa? 125. Apa bunyinya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil wajadilhum billati hiya. Perhatikan baik-baik. Yang didahulukan hikmah dulu. Sebelum diskusi, sebelum nasihat, sebelum debat. Kalau diskusi sudah tidak bisa baik, maka yang dilakukan, perhatikan, saya teknis doa dulu, pakai hikmah dulu. Apa itu hikmah? Al-isabatu fil aqwal wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi mahallihi. Paham? Tidak. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan serta menempatkan segala hal sesuai dengan kebutuhannya. Kalau sudah tidak bisa, maka dimulai dengan doa dulu sebelum bicara. Itu yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam sebelum datang ke Firaun. Firaun itu gak bisa diajak bicara. Kalau sudah bicara ngebentak. Kalau sudah bentak resikonya kematian. Ini saya gambarkan adek ya. Adek tadi. Jadi kalau Firaun lihat model rambutnya gak suka. Itu cara bicaranya gini. Saya gak suka rambut kamu. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Bukan disuruh potong rambut, sudah selesai. Ya. Nah, karena kalau sudah emosi begitu, Nabi Musa kan nabi. Nabi Musa rasul. Kalau sudah keluar kata-kata tidak pantas, Nabi Musa juga emosi. Keluar, ya Allah, bosan saya sama Firaun, matiin aja sekarang dia. Nah, itu meninggal juga, Firaunnya pasti tewas. Kenapa? Karena doa Nabi dikabul. Tapi ada hikmah supaya tahu ini Firaun ini begini. Sampai dikirimkan 2 nabi pun, 2 rasul pun masih begini. Untuk pelajaran bagi yang punya kedudukan, jangan menyeleweng gitu. Diajarkan itu, ada hikmah. Tapi yang menarik apa? Untuk mencegah kata-kata ini kurang baik, untuk mencegah hati yang penuh dengan emosi, pemilik hati siapa? Allah. Maka kembali dulu kepada Allah untuk berdoa. Apa doanya? Langsung turun di surat Thaha itu. Rabbi syrahli wa yassirli wahlul uqdatam yafqahu. Nah, doa itu berlaku hukum dalam ulumul Quran, kaidahnya berbunyi begini. Al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum berlaku dalam ayat bukan karena sebabnya, bukan karena ceritanya, tapi karena keumuman hukumnya. Kalau menemukan sosok-sosok yang keras, gak bisa diajak bicara, marahannya cepat, maka gunakan ayat itu untuk berdoa dulu. Kalau gak tahu, pakai bahasa Indonesia saja. Malam bangun, setelah tahajud minta, ya Allah, Engkau yang titipkan suamiku kepadaku bukan pada perempuan lain. Engkau yang amanahkan aku untuk jadi istrinya bukan perempuan yang lain. Ya Allah,
Seperti dia dihisab sebagai bagian dari suamiku, aku pun akan dihisab menjadi istrinya di kehidupan akhirat kelak. Ya Allah, dengan kuasa-Mu yang telah menitipkan ia kepada aku dengan kondisi seperti saat ini, mohon ya Allah, Engkau yang menguasai hatinya, Engkau yang menghunjamkan pada jiwanya, lembutkan hatinya ya Allah untuk menerima hidayah-Mu dengan cara yang Engkau kehendaki. Dan berikan hamba kemampuan untuk berkata-kata yang baik, yang dapat membuatnya lebih dekat denganmu dengan izin-Mu. Kalau tahu doanya dalam bahasa Arab, Allahumma ati anfusaha taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, mohon lembutkan dan bersihkan jiwanya. Engkau yang menguasai hatinya, sungguh Engkau pemiliknya. Hamba berharap kepadamu yang menguasai jiwanya. Minta. Dah. Lihat dulu. Tenang. Bicara. Belum tenang, doa lagi malamnya. Ya Allah, malam ini hamba memohon lagi kepadamu. Seperti yang Engkau maha mengetahuinya. Jika dengan malam ini hamba bermohon belum juga Engkau kabulkan, mohon tunjukkan pada hamba dengan cara apa lagi hamba mesti memohon. Minta lagi. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan gitu. Terus diiringi dengan kebaikan sebelum bicara. Nah, iringi kebaikan, hikmah tempatkan kata-kata dengan perilaku. Jangan banyak bicara. Setelah sholat, bikinkan teh manis. Sampaikan lagi, apalagi mas, dah. Buatkan lagi apa. Itu yang menyentuh nanti. Tapi dilakukan setelah ibadah, baca Quran.